duduk saudara. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Kita bersyukur ya saudara, pandemi sudah berlalu ya. Bahkan Pak Presiden Jokowi boleh lepas masker kalau di ruang yang terbuka ya. Jadi kita bersyukur ya masih di kesempatan saat ini kita pergunakan waktu kita, hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Saudara, langsung saja kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita pelajari dengan sungguh-sungguh pesan apa yang Tuhan berikan buat kita. Dengan tema pendidikan yang pertama dan yang utama di dalam keluarga. Saudara, kalau setiap kita anak-anak Tuhan ya yang sudah merasakan keluarga itu dibentuk ya Tuhan. Saudara, dibentuk oleh Tuhan ya. Dijodohkan antara wanita dan pria, disatukan yang berlatar belakang yang berbeda ya. Latar belakang yang berbeda, sosial, ekonomi, ya, keadaan keluarga yang berbeda. Tapi kalau Tuhan sudah menyatukan kepada kita semua yang sudah berkeluarga, kita bersyukur. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan, mari kita pertanggungjawabkan keluarga kita di hadapan Tuhan. Saudara, kalau dalam keluarga, saudara, itu adalah setiap keluarga harus menanamkan ya nilai-nilai pengajaran iman dan moral kepada anak-anaknya ya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, kita baca dulu di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang 1 sampai 9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai anak orang Israel, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, dalam perjanjian lama pendidikan agama Kristen itu dimulai dalam keluarga-keluarga ya saudara. Hal ini terjadi pada bapak-bapak leluhur, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub ya. Jadi bagaimana mereka orang tua harus mewariskan iman ya, mewariskan iman dan
bagaimana dia harus mewariskan iman mereka kepada Tuhan. Keturunannya harus mereka belajar dari iman orang tuanya, ya. Nilai-nilai moral. Saudara, kalau di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sebagai guru agung, dia mengajarkan iman kepada pendengarnya, kepada murid-muridnya, kepada pendengarnya. Jadi keluarga Kristen harus menjadikan keluarga itu sebagai misi, ya. Misi bagaimana dengan cara, bagaimana keluarga itu tempat pertama untuk menyebarkan firman Tuhan, ya. Jadi di dalam keluarga itu belajar bagaimana pengajaran firman Tuhan ditanamkan kepada anak-anak. Bagaimana keteladanan orang tua ditanamkan kepada anak-anak. Jadi keluarga Kristen adalah yang memegang peranan penting dalam pendidikan agama Kristen. Saudara, ada kalanya orang tua itu memberikan pengajaran, wes tak serahno ke sekolah minggu aja. Nanti kan dia diceritain tentang agama Kristen, tentang Tuhan Yesus, ya. Bagaimana mengasihi. Ada kalanya ada orang tua punya prinsip seperti itu, saudara. Jadi itu tidak betul, ya. Kita harus bagaimana mendidik anak-anak kita di dalam keluarga kita masing-masing supaya anak-anak itu takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kalau keluarganya itu baik, ya, dari masa kecil ditanamkan kebenaran iman, nilai-nilai akhlak, moral kepada anak-anak, maka di dalam masyarakat pun nanti pasti anak itu akan menjadi tumbuh manusia yang berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, terlebih bagi juga pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau keluarga itu sehat, pasti bangsa dan negaranya juga sehat. Karena Tuhan membentuk bukan bangsa dulu, tapi Tuhan bentuk dari keluarga-keluarga dulu, ya. Bagaimana keluarga-keluarga itu takut akan Tuhan. Nah, di sini kita kan belajar tadi, ya. Kalau di dalam tradisi Yahudi, ya, mau tidak mau pelajaran agama itu diserahkan kepada orang tua, tanggung jawab orang tua, saudara. Jadi bukan tanggung jawab orang lain, ya. Di tradisi Yahudi sesibuk apapun, ya, sibuk apapun, mereka dalam keluarga-keluarga itu tetap mengajarkan bagaimana Tuhan mengasihi anak-anaknya, mengasihi umatnya. Saudara, kalau kita melihat, ya saudara, bagaimana Bapak Abraham ini diutus, ya, diutus Tuhan keluar dari tanah Ur Kasdim, ya, menuju tanah Kanaan. Bukan hanya dia memimpin satu keluarga, ya, anak cucu, anaknya Abraham, ya, Ishak, Yakub, dan terus keturunannya sampai tidak bisa terhitung. Tapi Bapak Abraham ini dipanggil Tuhan, ya, untuk menuntun umatnya, ya. Tanggung jawab yang ada di pundaknya ini merupakan satu tanggung jawab. Lalu dia perantara, jadi imam kepada Tuhan, tapi juga dia menjadi perantara, ya. Dia mempunyai tanggung jawab yang luar biasa untuk membawa bangsanya sampai keturunan anak cucunya. Harus diajarkan berulang-ulang. Ada kalanya anak itu kan bosen, ya. Tapi kita sebagai orang tua tidak boleh bosen, ya. Di sini semua mungkin yang belum keluarga pasti nanti masuk dalam keluarga. Yang mungkin tidak berkeluarga bisa memberikan pengajaran kepada keponakannya. Yang sudah menjadi opah omah, ya. Itu kita harus turunkan iman kita itu kepada anak cucu kita, saudara. Jadi bagaimana Abraham itu menjadi seorang guru yang bisa membawa umatnya, ya, menjadi guru yang mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang mulia, yang ajaib, yang luar biasa, ya. Saudara, Tuhan telah memanggil Abraham, ya. Bagaimana dia harus
dia harus menunjukkan bagaimana Tuhan panggil menjadi seorang bapak bagi bangsa-bangsa, ya. Dia menjadi seorang yang guru yang bisa membawa umatnya, bapak yang membawa umatnya dari keturunannya, ya saudara. Keturunannya itu semua diberkati Tuhan, ya. Semua belajar dari keluarga-keluarga, ya. Bukan dari sekolah, ya saudara, bukan dari sekolah Kristen atau sekolah-sekolah umum, tapi mereka belajar dari keluarga. Coba kalau orang tuanya, ya, kalau orang tuanya bertengkar, kalau orang tuanya tukaran, ya, mecah-mecah gelas. Saya punya tetangga sebelah saya itu kalau sudah ngamuk, saudara, tukaran sama suaminya, seperti piring terbang, gelas terbang. Saya itu sebelahnya itu rasanya risih, ya saudara. Biar saya kaget. Dalam keluarga saya nggak pernah saya seperti ini, mecah-mecah gelas, mecah-mecah piring, saudara. Bayangkan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, marilah kita bimbing anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, takut akan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kita harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak kita, membicarakannya apabila duduk di rumah, ya, apabila sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara, kalau saya di rumah itu kan dititipi cucu, ya, jadi cucu-cucu saya ngumpul, ya, seneng saudara, ya, jadi hiburan, tapi juga kadang capek, ya. Tapi saya senang gini, ya saudara, saya bisa mengajarkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai iman, moral kepada cucu-cucu saya, ya. Coba kalau cucu-cucu itu dititipkan di penitipan anak atau suster, ya, atau pembantu, apa jadinya, ya. Jadi kalau ada yang sebagai orang tua, sebagai nenek kakek dititipi cucu, bersyukur saudara, kita bisa menanamkan nilai-nilai iman dan moral kepada setiap anak-anak kita. Saudara, bersyukur sekali, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita menjadi batu sandungan, tapi biar kita menjadi teladan. Saudara, mendidik anak kecil sama anak usia SMP, SMA itu lain, saudara. Kalau anak kecil itu omong-omongi berulang-ulang itu kan dia mungkin nggak bosen, ya saudara. Kamu itu nggak boleh nakal, kamu itu harus nurut, ya. Kalau kamu ngomong kotorin Tuhan sedih, ya, bisa diomongi seperti itu. Tapi kalau orang yang anak-anak usia SMP, SMA kita ngomongi iso ojol, saudara. Jadi dia melihat keteladanan hidup orang tuanya. Oh, orang tuaku itu menjadi teladan, ya. Teladan dalam hal apa? Dalam hal iman, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa keteladanan itu kita harus menjadi contoh bagi anak-anak kita, ya. Jadi bentuk pendidikan yang diberikan orang tua adalah pelajaran yang ajaran yang verbal. Verbal itu apa, ya? Nasihat-nasihat, kata-kata, bukan cambuk, bukan dijewer, bukan dihajar, ya. Saya punya murid, saudara, dulu gitu. Jadi bertentangan antara prinsip dari sekolah dan prinsip orang tua cara mendidik anak, ya. Jadi kita di sekolah itu enggak ditanamkan menghajar anak sampai babak belur, ya. Terus mereka tuh protes. Lah kalau anaknya nakal seperti gak karuan, gak bisa diatasi, harus diapakan? Nah, dia tanya gitu. Dia gak setuju dengan prinsip konsep yang ada di dalam sekolah. Sekolah saya waktu itu Pak Mudi juga anaknya sekolah di tempat saya. Bagaimana? Tidak dengan harus hajar, dipukul, ya. Tapi kita kasih nasihat, kita kasih kata-kata yang membangun, ya. Jadi jangan dimblekno, tapi diangkat dulu, ya. Nah, kamu itu pinter, kamu itu hebat, ya. Nanti ujung-ujungnya
kasih tahu kekurangannya dia, pasti dia mau, ya saudara. Jadi dikasih nasihat itu ajaran-ajaran well dan teladan itu yang sangat luar, harus teladan hidup dari orang tua, ya. Jangan sampai kita bertengkar, suami istri bertengkar di hadapan anak-anak, ya. Ini contoh, ya. Saya sendiri juga belajar, jangan sampai kita bertengkar di depan anak-anak, di depan cucu-cucu, ya. Jadi ngomong kalau bisa di dalam kamar, ya. Jadi kadang-kalanya mulut ini kan enggak sabar kalau lihat anak-anak nakal, anak-anak gitu, ya. Ada tempatnya kalau memukul anak itu di pantat, saudara, ya. Jadi firman Tuhan katakan pantat itu tempatnya bisa dipukul karena enggak sakit. Coba saudara pukul pantat saudara sendiri, sakit enggak? Daripada saudara pukul ditempeleng pipi kiri, pipi kanan, ya. Itu sudah ada tempatnya. Jadi mungkin pakai tebah tapi saudara tidak di pantat, di tempat yang lain. Kalau anak-anak dikasih ajaran yang menyakitkan hati, menyakitkan fisik mereka akan terbawa loh saudara, terbawa sampai besar nanti, sampai tua itu akan terbawa. Jadi hati-hati sebagai orang tua, sebagai opa oma ketika kita mendidik anak-anak kita, ketika kita memberitahu anak-anak kita dengan bahasa kasih, saudara, ya, dengan kata-kata yang manis, dengan teladan hidup, ya. Jadi di sini dikatakan ada satu bagian, ya, bagian yang ayat 7 dan ayat 5, ya, tentang kasih kepada Tuhan, ya. Ini sejak waktu Tuhan Yesus dia bersama-sama hidup dengan orang-orang Yahudi, ya. Dan ini diucapkan oleh orang-orang Yahudi yang saleh setiap tepat kebaktian di sinagoge, ya. Jadi ajaran ini luar biasa, ya. Jadi di sini sebagai sema atau sama dalam bahasa Ibrani itu mendengar, ya. Jadi setiap ibadah di sinagoge itu diajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Yang kedua itu waktu itu untuk mengajarkan iman, ya, untuk mengajarkan iman mereka dengan tekun kepada anak-anaknya, dia ucapkan, ya. Kenapa doktrin ini menegaskan, ya, bahwa Allah adalah Allah yang esa, yang benar. Ketika bangsa Israel waktu itu hidup di padang gurun, ya, mereka hidup dalam satu Allah yang namanya monoteis. Monoteis itu sistem kepercayaan yang mengenal hanya satu Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Dan bangsa Yahudi juga berpegang pada sistem etika, yaitu perintah Allah yang diterima oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel, yang diberikan kepada Musa waktu itu lewat perantaraan Musa, ya. Jadi sistem ini luar biasa, ya saudara. Nah, jadi yang ketiga berpegang pada sumber utama pendidikan Yahudi, yaitu pendidikan dalam PL Perjanjian Lama itu tentang Taurat, Perjanjian Baru itu tentang Talmud, ya. Jadi bagaimana harus mengajarkan prinsip dan konsep waktu itu supaya dia menekankan bahwa Allah adalah Allah Esa yang benar, yang mulia. Doktrin ini harus ditanamkan supaya mereka tidak menyembah dewa-dewa yang lebih kecil dari kuasanya, dari kuasa Tuhan. Supaya mereka tidak menyembah. Karena saudara sendiri waktu Musa naik ke Gunung Sinai diberikan 10 hukum Taurat dari Tuhan kepada Musa, apa yang terjadi? Ya, di bawah itu Harun beserta umat Israel membuat patung lembu emas. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita meneladani, ya, pengajaran Tuhan Yesus, iman kita kepada Tuhan, ya. Karena perjanjian baru tidak lepas dengan perjanjian lama, ada kaitannya. Kalau tadi perjanjian lama, ya, belajar dari keluarga-keluarga bapak leluhur, ya, supaya belajar.
kita di dalam hidup dalam perjanjian baru ini, kita belajar ya dari pengajaran Tuhan Yesus ya. Iman kita iman yang bagaimana, yang bertumbuh kepada Tuhan. Tekun belajar ya. Hanya orang tualah yang mampu dan kuat, yang punya hubungan intim dengan Tuhan melalui kesetiaannya belajar firman Tuhan, melalui doa-doanya ya. Melalui mereka harus memberikan teladan pada anak-anaknya. Saudara, kalau saudara masih kecil, kalau saudara mengajar anak-anak, cucu-cucu waktu kecil saudara, itu dengan hidup takut Tuhan, pengajaran firman Tuhan, nanti besarnya itu saya sudah merasakannya. Besarnya itu aturannya gampang saudara. Karena dia sudah nilai-nilai iman dan moralnya sudah ditanamkan. Dia akan lihat keteladanan orang tua. Saya sudah merasakan saudara. Ya. Dan adakan selalu mesbah keluarga dalam keluarga kita masing-masing. Kalau anak-anak kecil yang belum bisa baca, diceritain tentang Tuhan Yesus ya. Kalau sudah baca, bisa baca bergilir mesbah malam keluarga, bacanya bergantian. Ya. Untuk membangun keluarga yang cinta Tuhan, takut Tuhan, yang utuh, yang menurunkan anak-anak yang akan mewarisi ya, menjadi penerus gereja-gereja ini, penerus bangsa ini ya. Kita mungkin sudah tua, sudah tiada, tetapi anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka ingat, oh iya, keteladanan Tuhan itu luar biasa. Keteladanan orang tua itu luar biasa, pengajarannya. Teladan ini loh yang dicontoh dari orang tua. Kalau orang tuanya selalu bertengkar, ngomong yang tidak baik ya. Karena di dalam kandungan, saudara, anak di dalam kandungan dia sudah belajar ya. Dia belajar dari mana? Dari ibunya. Coba kalau ibunya moring-moring tengkar bapaknya, apa yang terjadi? Nanti dia lahir itu pasti tidak akan baik karakternya ya. Karena dia sudah mendengar saudara ya. Dia setelkan lagu-lagu rohani ya, dinyanyikan, diajak berdoa. Itu dia sudah mendengar ya. Jadi inilah pendidikan yang pertama dan utama di dalam keluarga ya. Tapi di dalam keluarga itu pasti ya saudara, kalau itu dengan sendirinya ya. Dia belajar berkeluarga kok nggak ada ya sekolah mau keluarga. Oh yang mau keluarga sekolah dulu, nggak ada ya. Adanya konseling pranikah ya Pak Modi. Nah, tapi dengan sendirinya orang tua yang sudah dipersatukan, mereka akan punya keturunan ya, keturunan yang mereka harus meladeni orang tua. Oleh sebab itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan kita menjadi teladan. Pendidikan kita tanamkan sedini mungkin. Nah, kalau sudah keluarga gimana Budar ya? Walaupun saya itu sudah keluarga, anak-anak saya 1 bulan sekali saya adakan beston keluarga di dalam rumah tangga kami ya. Bergiliran tempatnya saya bawakan firman, saya didik, saya akan nasihat. Kalau memang mereka cara mendidiknya salah pada anak-anaknya, kita kasih tahu. Nah, tapi kadang-kadang kalau sudah keluarga, kalau dikasih tahu apa saudara? Wah, mama itu karpe gini, mesti campur tangan, mesti melok-melok, katanya gitu. Gitu ya saudara. Jadi tetap, walaupun mereka sekeluarga, dia perlu nasihat orang tua. Jangan dibiarkan dengan cara-cara mendidik yang salah ya. Jadi itu tadi, ajaran itu jangan menyakiti, jangan dipukul, digepuk, dingomongi yang negatif, yang melemahkan iman anak-anak, bahkan down anak-anak itu tidak punya pribadi yang baik. Oke, sampai di sini terima kasih, waktunya sudah cukup. Kita pujikan satu pujian, refnya aja, bersama keluargaku Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau,
tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Doa kita semua, keluarga-keluarga rukun, saling mengasihi, saling mengampuni, menjadi teladan buat anak cucu. Sama-sama katakan amin. Ya, tentang piring gelas pecah itu gampang ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang suka mecah gelas piring, ya saya punya pengalaman ya. Dulu saya waktu awal-awal menikah itu saya suka mecah gelas piring sama Putri ya. Istri saya pinter, gelas-gelas beling-beling itu dikasihkan orang diganti melamin. Tetap pecah juga, diganti piring seng ya. Piring seng bocel juga, ganti styrofoam. Sekali pakai buang. Kadang daun pisang ya. Oke, yuk sama-sama Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Oh, haleluya. Tuhan Yesus teladan kami yang baik. Para orang tua menjadi teladan buat anak cucu. Roh Kudus memampukan kami semua jemaat Tuhan. Hidup penuh dengan firman Tuhan. Banyak dengar, memperkatakan, baca, dengar, memperkatakan, lakukan firman Tuhan. Semua jemaat Tuhan penuh dengan kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup memulihkan, mengubah yang buruk jadi baik, yang jahat jadi baik. Oh haleluya, yang bengkak-bengkok jadi lurus. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang, kami terus percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Amin, amin, amin. Kami terima dengan percaya. Oh haleluya, haleluya. Kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.